Selamat malam saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, baik yang ada di rumah secara khusus Jemaat Masale, dan semua saudara saya dimanapun berada yang sempat menyaksikan tayangan live streaming ini. Marilah kita menyatakan segala pujian dan syukur kita kepada Tuhan untuk kasih dan kebaikan yang terus kita alami, sehingga kita masih boleh ada sebagaimana adanya kita pada saat ini. Mari kita syukur kita kepada Tuhan dalam kesiapan kita menyembah Dia, memuliakan Dia, mendengarkan firman-Nya, dan menaikkan doa bersama-sama. Karena itu siapkan hatimu, teduh tenangkan, dan mari kita menghadap hadirat Tuhan, dan saya jemput kita untuk berdiri. Kita angkat pujian Yesus sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, kalang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang tolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Pertolongan kepada kita itulah datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal bagi kamu sekalian. Amin. Dipersilakan duduk. Sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan, mari kita angkat pujian zaman sekarang, berjagalah. Zaman sekarang berjagalah. Di tengah dunia bergelora, kedengaran sana sini banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Sekali lagi, zaman sekarang, zaman sekarang berjagalah.
tengah dunia bergelora, kedengaran sana sini banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, betapa kami merindukan Engkau. Kami haus akan kebenaran firman-Mu. Karena itu kuasailah akal budi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk mengerti maksud Tuhan dari firman yang hendak kami baca dan kami dengar, serta kami renungkan. Dan firman-Mu akan meneguhkan kami untuk terus melangkah menjalani hidup ini. Berfirmanlah, kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayub pada pasal yang ke-14. Pada ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Firman Tuhan demikian. Sungguh pun engkau menghitung langkahku, engkau tidak akan memperhatikan dosaku. Pelanggaranku akan dimasukkan di dalam pundi-pundi yang dimateraikan, dan kesalahanku akan kau tutup dengan lepah. Demikian sabda Tuhan. Amin. Allah yang membaharui hidup. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, setiap kita mempunyai harapan tentang hidup yang lebih baik di masa depan. Karena itu ketika Anda mengungkapkan harapan Anda kepada saya, maka satu kata yang dapat saya ucapkan untuk memberi dorongan dan motivasi kepada Anda dalam rangka mengalami dan menikmati harapan itu, yakni kata semoga. Kata ini saudara-saudara tidak asing di telinga kita. Bagi Anda yang belum mendapatkan pekerjaan, teriring doa, semoga mendapatkan pekerjaan secepatnya. Bagi Anda yang belum mendapatkan pasangan hidup, teriring doa, semoga cepat mendapatkan pasangan hidup. Bagi Anda yang belum mendapatkan karunia seorang anak, teriring doa, semoga cepat dikaruniai seorang anak. Bagi saudara yang mungkin saat ini masih dalam kelemahan tubuh, teriring pula doa, semoga cepat mendapatkan kesembuhan. Dan masih banyak saudara-saudara ungkapan semoga terkait dengan harapan yang belum tercapai. Tetapi saudara-saudaraku, kita harus selalu ingat bahwa tantangan adalah sejoli dari harapan. Sekali lagi, tantangan adalah sejoli dari harapan. Anda harus ingat bahwa ketika kita mengungkapkan begitu banyak harapan kita dalam menjalani kehidupan, maka kita juga harus siap untuk menghadapi begitu banyak tantangan untuk mewujudkan harapan masa depan. Banyak orang berharap sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupannya. Tetapi mereka tidak siap untuk menghadapi konsekuensi, untuk membayar harga dari sebuah harapan.
Seorang ayah ataupun ibu berharap misalnya agar anaknya kelak jadi seorang dokter, agar anaknya kelak menjadi seorang pengusaha, agar anaknya kelak menjadi seorang pejabat, orang sukses dalam berbagai bidang tertentu. Tetapi jika ia tidak siap menerima konsekuensi dalam mengejar harapannya itu, maka semua menjadi sia-sia. Itulah sebabnya saya tegaskan kembali bahwa harapan dan tantangan seumpama pasangan yang saling jatuh cinta dan sulit untuk dipisahkan. Orang-orang sukses sadar benar bahwa untuk menggapai apa yang mereka alami sekarang, maka mereka harus berjuang mewujudkan harapan dengan tetap kuat menghadapi tantangan. Ya, semisal Thomas Alva Edison. Ia mengatakan bahwa sukses itu adalah 1% dari kepandaian, tetapi 99% itu adalah perjuangan, kerja keras. Oleh karena itulah saudara-saudara, hal-hal seperti inilah yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan saat ini mau mengajar kita bagaimana kehidupan Ayub pada awalnya. Ayub pada awalnya adalah seorang yang sungguh-sungguh mengalami hidup yang berkelimpahan dalam segala hal. Seolah-olah segala bentuk penderitaan, segala bentuk ancaman, segala bentuk hal yang membangkitkan ketakutan dan kekhawatiran jauh daripadanya. Mengapa? Karena ia adalah seorang yang kaya raya pada zamannya. Dan jadi orang yang terhormat dan terpandang di antara bangsa. Bahkan iblis pun mengakui keberadaan Ayub. Lalu mengatakan bahwa keadaannya seperti itu karena engkau memberkati. Ada sebuah kesalahan sudut pandang. Seolah-olah ketika orang berkelimpahan di dalam berkat, itu membuktikan bahwa Tuhan ada memberkati hidup. Tuhan ada memagari hidupnya. Sehingga iblis mengatakan, coba engkau jauh daripadanya. Coba engkau tidak memberkati hidupnya. Maka ia akan mengutuki engkau. Namun demikian saudara-saudara, perjalanan hidup Ayub membuktikan bahwa segala bentuk penderitaan yang terjadi dalam kehidupannya, bahkan segala sesuatu yang ia miliki dicabut daripadanya. Tubuhnya pun dipenuhi dengan borok. Istrinya datang menghujat dia dan menghina dia. Tetapi dalam perkara itu ia mengatakan, takut akan Tuhan di atas segala. Ayub tetap percaya bahwa Tuhan memegang kendali kehidupan. Ayub tetap percaya bahwa Tuhan akan memberi kekuatan kepadanya untuk menghadapi beratnya tantangan. Ayub percaya bahwa Tuhan dapat membalikkan keadaan menjadi jauh lebih baik daripada awal kehidupan. Itulah sebabnya ia berkata, sesungguhnya engkau menghitung langkah. Setiap jejak langkah Ayub ada di dalam sorot mata Tuhan. Tuhan tidak pernah terlelap. Tuhan tidak pernah tertidur. Engkau telah
engkau tidak akan memperhatikan dosa. Ayub sadar memang bahwa di dalam menjalani kehidupan ada waktu di mana ia akan jatuh. Tetapi ia percaya bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang maha kasih, yang berbelas kasih, yang tidak akan pernah mengingat-ingat dosa umat. Dan karena itu apapun persoalan yang terjadi dalam hidupnya, ia tetap percaya. Dan ungkapan itu semakin dikokohkan bahwa pelanggaran-pelanggarannya akan dimasukkan di dalam pundi yang dimateraikan. Sesuatu yang telah dimateraikan Bapak Ibu tidak boleh dibuka oleh siapapun juga yang tidak berhak untuk membuka. Ingat ketika Yesus dimakamkan, maka makam itu dimateraikan. Artinya apa? Tidak boleh ada orang yang mendekati makam. Pun demikian ketika Tuhan memasukkan segala dosa pelanggaran Ayub ke dalam pundi-pundi, Tuhan memateraikan itu. Artinya apa? Tidak boleh ada orang yang menghakimi. Tidak boleh ada orang yang mendakwa dia. Bahkan dikatakan, kesalahanku akan engkau tutup dengan lepas. Jadi pengasihan dari Tuhan lebih dari segala-galanya. Lebih daripada harta. Lebih daripada status sosial. Lebih daripada kedudukan. Itu hal yang paling utama. Yang dipegang oleh Ayub. Sehingga sekalipun harta dan kedudukan itu telah lepas daripadanya. Tapi yang satu ini ia tetap pegang. Bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang baik. Yang mengerti setiap persoalan. Dan Allah yang berbelas kasihan. Untuk mengganti segala yang hilang pada diri orang yang percaya. Lebih baik daripada apa yang ada di hati. Karena itulah saudara-saudara, tetapkanlah langkahmu dan teguhlah dalam harapanmu. Walaupun berat tantangan yang menghadang, seperti yang kita alami sekarang ini. Yakinlah selalu bahwa Allah akan menggenapi segala sesuatu yang telah difirmankannya kepada umatnya. Sebagaimana yang dicatatkan Yeremia pasal 29 ayat 11. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku tentang kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yakinlah Allah yang akan membaharui hidupmu. Terpuji namanya. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih. Betapa Engkau adalah Allah yang baik. Kembali kami diyakinkan oleh firman-Mu. Begitu baiknya Engkau, maka segala dosa dan pelanggaran kami Engkau masukkan ke dalam pundi-pundi yang dimateraikan. Sebuah jaminan bahwa tidak ada orang yang dapat mendakwa setiap anak-anak Tuhan. Tidak ada satupun kuasa yang akan menghancurkan dan membinasakan hidup anak-anak Tuhan. Ketika Tuhan memateraikan kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa kami sudah dimateraikan oleh darah Kristus. Sehingga dengan demikian kami adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih untuk firman ini. Di tengah kami menjalani hidup penuh dengan tantangan dan kesulitan,
dalam meraih harapan dan masa depan. Kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kesetiaan dan ketaatan untuk tetap percaya. Itulah yang Tuhan inginkan daripada kami. Dan karena itu hamba berdoa untuk semua umat-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Yang mendengarkan firman. Karuniakan hikmat untuk tetap setia dan taat menjalani hidup mereka dalam takut akan Tuhan. Sebab upah yang menanti dari sebuah ketaatan dan kesetiaan sangatlah besar. Terlebih khusus bagi anak-anak Tuhan yang sekarang ini sedang menghadapi tantangan karena kelemahan tubuh. Secara khusus, kami mau membawa di dalam doa akan pergumulan dari kekasih kami Ibu Enrik Assa, di mana cucu kekasih Joshua Immanuel Assa yang masih kecil, yang sedang dalam tumbuh kembangnya, namun pada hari esok akan menjalani operasi jantung di Rumah Sakit Jantung Harapan kita Jakarta. Tidak ada hal lain yang kami perlukan daripadamu Tuhan, selain hikmat dan arif-Mu Engkau karuniakan bagi para medis yang akan melaksanakan tindakan operasi. Biarlah tangan Tuhan sendiri yang akan menggerakkan tangan mereka. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati seluruh peralatan yang dipergunakan dalam proses operasi. Bahkan kuasa-Mu Tuhan dinyatakan. Mujizat-Mu dinyatakan. Sehingga anak dan cucu kekasih kami Joshua boleh diselamatkan dari kelemahan ini. Beri kuat dan teguh bagi keluarga untuk menghadapi kenyataan ini. Agar mereka berserah kepadamu. Sorga Tuhan hanya sebatas lutut dan lantai. Dan karena itu ketika mereka tersungkur di hadapan-Mu kiranya Tuhan mendengar. Dan olehnya anak cucu kekasih kami Joshua diselamatkan. Demikian kami berdoa untuk kekasih kami Jenny Papa Puasa. Yang juga dalam kelemahan tubuh. Semakin lemah. Tetapi kuasa Tuhan perkasa untuk dinyatakan di dalam kelemahannya. Mari Tuhan jamah dia, pulihkan dia, kembalikan kekuatannya menurut ukuran kasih karunia-Mu. Demikian juga buat saudara-saudara kami Bapak Jonathan sampai Toding, Bapak Victor Manguma, Bapak Resekimus Tandilino, kekasih kami Audi Mantiri, Ibu Alfrida Paembonan, dan masih begitu banyak anak-anak Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Tak ada yang mustahil bagimu Bapa. Wujudkanlah harapan mereka dan sembuhkanlah. Sehingga mereka kembali kuat dan sehat untuk menjalani hidup dan bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Engkau kiranya menghiburkan setiap umat-Mu yang berduka cita. Biarlah di tengah-tengah menjalani hidup ini, mereka terus meletakkan harapan mereka hanya di dalam kuasa-Mu. Memberkati mereka yang bersuka cita karena pertambahan usia Bapak Matius Tangke, anak Benda Posulima, Putri Randa Tonapa. Biarlah pertambahan usia mereka semakin menyemangati diri mereka untuk terus melangkah, percaya bahwa Tuhan itu baik. Memberkati seluruh umat-Mu,
mempercukupkan kebutuhan mereka. Mengaruniakan kekuatan dan kesehatan yang bersahabat, terlebih khusus bagi opa-opa dan oma-oma. Biarlah kuasa-Mu melindungi, memagari hidup mereka. Anak cucu umat-Mu Tuhan berkati dalam perjuangan untuk meraih masa depan. Memberkati rumah tangga hamba-Mu, karuniakan hikmat di dalam mengangkat tanggung jawab pelayanan bagi hamba-Mu ini di Jemaat Masaleh. Demikian istri hamba-Mu Tuhan berkati di dalam kebersamaan, mengangkat tugas pelayanan dan mengarahkan kehidupan rumah tangga. Memberkati ade yang ada di Samarinda, memberkati Diel, pun memberkati Epi dalam perjuangannya untuk melanjutkan pendidikan. Memberkati Ita dan Geri dalam segala harapan-harapannya. Memberkati saudara Cali dalam kebersamaan untuk mengangkat pelayanan di jemaat ini melalui live streaming. Memberkati Pina di dalam tugas sebagai tenaga magang. Biarlah senantiasa setia untuk menjawab panggilan sebagai persiapan secara penuh menjadi hamba-Mu di kemudian hari. Pun demikian Titin di dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai ketua PPGT, bahkan dalam segala harapan-harapannya Tuhan akan wujudkan. Memberkati semua umat-Mu dimanapun mereka berada, orang tua kami, sanak keluarga kami, Tuhan berkati. Memberkati kami malam ini, melindungi kami dari segala mara bahaya, sehingga kami dapat beristirahat dengan penuh damai. Memberkati pemerintah bangsa dan negara kami, pun Tuhan yang akan menyelamatkan bumi kami dari kehancuran virus corona. Inilah Tuhan doa hamba, permohonan hamba bagi semua umat-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Semuanya kami sampaikan hanya di dalam satu nama, yakni Yesus Kristus Tuhan yang setia, mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita angkat pujian PKJ 131 ayat 1-3. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Ku mencari wajahnya, maka malam pun cerah. Tuhan membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Bagi Dia hidupku
Tuhan membuka jalan bagiku. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, terus letakkan harapanmu hanya kepada Tuhan, tetap kuat di dalam menghadapi tantangan, tetap berserah diri kepada Tuhan dan tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang baik, yang mengerti setiap persoalan. Karena itu arahkan hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita. Dan perlu kami sampaikan Bapak Ibu, bahwa pada hari esok dan juga pada hari Kamis, Selasa dan Kamis, itu adalah waktu khusus untuk pelaksanaan ibadah keluarga. Dan karena itu untuk keluarga yang telah mendapat jadwal pada hari esok, mari persiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan dan menaikkan syafaat bersama-sama. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.